Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan Bu Guru di tema 3 minggu ini tentang makanan sehat. Pagi ini kita akan belajar IPA. Subtemanya mengenai sistem pencernaan ruminansia. Sudah siap belajar ya? Yuk kita langsung saja. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem pengolahan makanan menjadi lebih halus, sehingga menjadi nutrisi dan mudah diserap oleh tubuh. Jadi anak-anak, dalam sistem pencernaan ini tujuannya memang menghaluskan makanan. Kalau makanan sudah halus, maka nutrisinya mudah diserap oleh tubuh. Lalu, apa manfaat makanan bagi tubuh kita? Manfaat yang pertama yaitu untuk tumbuh dan berkembang. Kalian yang dulu awalnya bayi, kini sudah menginjak usia 12 tahun atau 11 tahun. Itu namanya tumbuh. Kalian bertambah tinggi, bertambah besar. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk memperoleh energi. Karena kalau kita tidak makan, pasti untuk melakukan aktivitas rasanya berat ya. Mari sekarang kita mau mengenal dulu hewan ruminansia. Apa ya hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memakan 2 kali, atau biasa dikenal dengan hewan memamah biak. Memamah artinya memakan. Contoh hewannya ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Mengapa sih kok bisa dikatakan memakannya 2 kali? Karena hewan ruminansia ini setelah makanannya masuk ke perut akan dikeluarkan lagi ke mulut, kemudian akan dikunyah kembali. Jadi 2 kali pengunyahan di mulut. Bagaimana proses pencernaan makanan pada hewan ini? Sama seperti kita, pencernaan makanan hewan ini dimulai dari mulut. Rumput masuk ke dalam mulut. Pencernaan yang ada di mulut ini dibantu oleh gigi, lalu oleh lidah, kemudian dibantu juga oleh saliva. Saliva ini adalah air liur. Gigi apa yang ada di dalam mulut? Ini ada 2. Yang pertama adalah gigi seri, yang kedua ada gigi geraham. Gigi seri itu ada yang di bagian depan yang gunanya untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham yang ada di bagian samping itu bermanfaat untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah ini manfaatnya adalah untuk merenggut makanan. Selain itu juga untuk mendorong makanan menuju lambung. Dengan lidah, rumputnya mudah sekali dibolak-balik ya. Sehingga untuk pencernaan dengan gigi ini lebih mudah karena dibantu dengan lidah. Kemudian yang ketiga, selain gigi dan lidah ada saliva atau air liur. Air liur ini fungsinya membantu proses pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu artinya pencernaan yang dibantu oleh enzim. Di sini namanya saliva kalau di mulut. Setelah makanan ada di mulut, lalu menuju ke kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Lalu
Dari esofagus, makanan akan menuju ke lambung. Uniknya, hewan ruminansia ini memiliki 4 lambung. Maka, bisa dikatakan sapi atau hewan ruminansia ini memiliki 4 perut. Perutnya apa saja? Ini ada retikulum, ada rumen ini yang besar. Kemudian ada omasum, kemudian ada abomasum. Ada 4 perut ya. Ini yang pertama tadi rumen. Ulangi, yang pertama tadi ada rumen. Kemudian ada retikulum. Retikulum di sini, rumen yang besar, retikulum di depan. Kemudian ada omasum dan ada abomasum. Ini adalah 4 perut sapi atau lambung sapi. Di keempat lambung tadi terjadi apa saja ya? Yuk sekarang kita lihat. Rumen atau perut besar. Tadi dari mulut lalu melewati esofagus lalu masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam perut besar ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam perut besar juga terjadi pencernaan makanan dengan gerakan mengaduk-aduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Jadi dinding lambungnya ini dia mengaduk-aduk, semacam gerakan seperti memeras ya. Jadi mengecil membesar sehingga makanannya menjadi lebih halus. Nah, dari rumen ini makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Uniknya sapi di situ. Jadi sudah masuk ke rumen, kembali lagi ke mulut, lalu dikunyah lagi. Setelah dikunyah kembali di mulut, dia akan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang terjadi di sini, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Perbedaannya dengan rumen, kalau tadi hanya dengan bantuan bakteri, maka di retikulum dibantu dengan bakteri dan protozoa. Selain itu, di retikulum terjadi proses absorpsi. Absorpsi ini adalah proses penyerapan dan juga proses penyaringan benda-benda asing. Benda-benda asing yang masuk bersama makanan tadi disaring supaya nanti tidak masuk ke perut lainnya. Dari retikulum, makanan akan masuk ke omasum atau perut kitab. Di sini makanan dibantu oleh bantuan enzim. Setelah itu, makanan akan masuk ke abomasum atau perut masam. Di sini makanannya juga dicerna dengan bantuan enzim yang bernama enzim pepsin. Ingat ya, ini ada 4 perut yang harus kalian ingat. Setelah masuk ke abomasum, makanan akan menuju usus halus. Usus halus seekor sapi ini ternyata panjangnya bisa 40 meter. Di dalam usus halus juga terjadi proses penyerapan dan juga fermentasi. Kemudian sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, itu tadi adalah mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Materi kita pagi ini cukup itu saja. Apa yang sudah dijelaskan Bu Guru tadi, kalian tulis
silahkan menyalin tulisan Bu Guru ini, disalin di buku tugasmu supaya ketika ada ulangan kalian mudah belajarnya. Ya. Kalian nanti bisa menggunakan link yang dibagikan Bu Guru. Jadi boleh tidak lewat YouTube, tapi gunakan link yang nanti dibagikan Bu Guru. Baik anak-anak, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.